masih ada yang pendahuluan yang sangat mengerikan kalau buat saya ya. Karena sebenarnya kita sama-sama berbicara barangkali untuk topik ini saya rasa memang sengaja diangkat karena tidak semua dari kita familiar terkait dengan topik ini. Tetapi yuk kita sama-sama belajar, saya juga sama-sama belajar. Baik, pada kesempatan pagi ini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan terkait dengan aquatics dalam kardiorenal pemilihan. Kenapa sih jadi penting? Karena kita sama-sama tahu pada acute heart failure, baik dia sifatnya de novo baru atau decompensated, pasien yang sebelumnya sudah diketahui punya heart failure, ternyata kongesti itu adalah suatu masalah yang sangat penting. Mengapa kongesti ini menjadi penting? Karena kongesti adalah alasan utama pasien-pasien kita harus dirawat. Yang kedua, kongesti yang tidak tertangani akan berakibat terhadap kemungkinan terjadinya organ damage. Dan maka dari itu, maka kongesti menjadi target terapi pada pasien-pasien akut heart failure. Kemudian setelah kongesti awal seakan-akan tertangani, maka ada masalah baru yang harus kita nilai adalah residual congestion. Mengapa ini jadi penting? Karena tetap saja walaupun kongesti klinisnya sudah jelas tidak ada, tetapi residual congestion ini harus kita evaluasi karena ternyata residual congestion akan menentukan kemungkinan terjadinya hospitalization dan bahkan kematian pada pasien-pasien yang acute heart failure. Baik, saya mau menjelaskan bahwa selama ini kita cuma berdasarkan dari ada edema atau tidak gitu, tetapi ternyata ada sistem scoring untuk kita dapat menentukan secara objektif apakah pasien ini adalah seorang pasien dengan kongesti atau tidak gitu ya. Saya rasa memang relatif ini ya, relatif rumit, tetapi ini mana ya? Oke, bisa dilihat pada tabel yang ketiga ini ya, yang composite congestion score ya. Jadi kayaknya gampang gitu untuk kita aplikasikan dalam keseharian kita. Yang kita lihat ada atau tidak peripheral edema, ada sistem score-nya di situ absent, slight atau moderate. Kemudian ada atau tidak ortogno, kita bisa evaluasi apakah pasiennya harus membutuhkan 2 bantal sehari-hari yang kita kerjakannya atau bahkan harus lebih. Atau bahkan lebih dari 30 derajat. Kemudian ada atau tidaknya dyspnoe, kemudian ada atau tidaknya jugular distension, rails. Lebih mudah lagi ini juga yang rails ya, tinggal tentukan ada. Kalau ada, apakah dia lebih dari sepertiga lapak paru atau kurang dari sepertiga lapak paru. Kemudian ada atau tidak fatigue. Dan jadi yang menarik adalah bahwa kita benar-benar bisa mengandalkan penilaian ini secara klinis, karena di sini kita bisa lihat bahwa kita tidak perlu evaluasi elektronik. Dan kita bisa lihat bahwa maksimum skor yang kita bisa tentukan untuk menentukan pasien ini adalah suatu pasien yang kongesti adalah 9. Ini suatu bagian yang menjelaskan bahwa sebenarnya kongesti itu tidak sesederhana yang kita lihat, karena sesungguhnya kongesti itu bisa terjadi ada 2 hal. Yang pertama adalah masalah pada fluid redistribution. Jadi apa nih masalah fluid redistribution? Yaitu pada saat sebenarnya total blood volume di darah kita atau di pembuluh darah kita adalah stabil. Namun apabila kita lihat yang boleh saya mulai minta poin? Baik, jadi kalau kita bisa lihat baseline kita punya namanya unstressed dan stressed blood volume. Harusnya unstressed lebih besar daripada stressed blood volume. Namun pada satu kondisi di mana terjadi vasokonstriksi yang hebat, maka akan terjadi redistribusi dari unstressed ke stressed blood volume sehingga mengakibatkan terjadinya vasokonstriksi sehingga akan terjadi peningkatan tekanan secara mendadak di dalam pembuluh darah. Tetapi selain itu, ada mekanisme lain yang juga bisa mengakibatkan terjadinya congestion, yaitu adalah volume overload. Perbedaannya, pada volume overload ini kita bisa lihat bahwa tidak ada perubahan dari total blood volume. Yang berubah adalah kondisi volume interstisial. Jadi kita sama-sama tahu bahwa harusnya integritas interstisialnya terjaga. Namun dalam
sehingga akan terjadi akumulasi cairan di jaringan interstisial. Nah, jadi secara garis besar kita dapat bedakan mekanisme dari kongesti ini menjadi dua hal. Yang pertama adalah redistribusi, di mana terjadi peningkatan shift dari venous pressure dan pulmonary congestion. Kita sering ketemu pasien-pasien seperti ini, yaitu golongan vascular congestion. Apa yang terjadi adalah pasien-pasien dengan acute decompensated heart failure, di mana terjadi edema paru mendadak yang biasanya diakibatkan oleh venokonstriksi dari splanchnic, sehingga akan mengakibatkan adanya acute pulmonary edema tanpa gambaran kongesti klasik yang kita temukan. Tetapi juga ada mekanisme lain, yaitu volume overload, di mana yang terjadi adalah retensi cairan, sehingga yang terjadi adalah pulmonary congestion yang sifatnya interstisial dan juga terjadi hepatic congestion dan renal dysfunction. Jenis kongesti ini adalah yang dinamakan dengan tissue congestion, di mana yang predominan adalah akumulasi dari cairan di periferi. Oke, ini adalah multi organ damage yang bisa diakibatkan oleh suatu kondisi kongesti. Jadi kita sama-sama tahu ada gagal jantung kiri, ada gagal jantung kanan. Gagal jantung kiri klasik kita akan temukan adanya peningkatan dari kongesti paru, kemudian remodeling, tapi juga gagal jantung kanan kita harus mengevaluasi beberapa hal. Dan hal ini adalah kongesti hepatopati, kongesti hepatopati dari intestinal, dan kemudian juga renal. Jadi ini sesuatu yang terbiasa untuk kita lihat. Ingat, jadi keduanya adalah kongesti. Jadi jangan kita jadi punya pemikiran bahwa kongesti itu bisa mengakibatkan dua hal tadi, ya, tissue congestion atau vascular congestion. Nah, menjadi penting karena untuk kita dapat mengidentifikasi kedua hal tersebut, maka manajemennya akan sesuai dengan masalah yang ditimbulkan. Gitu ya. Jadi kalau kita tahu bahwa kita bisa temukan pada pasien dengan acute heart failure atau acute decompensated heart failure, bahwa pada pasien-pasien dengan acute heart failure yang dominan adalah terjadi masalah intravascular pulmonar dan intravascular dan interstitial pulmonar. Jadi masalahnya utamanya adalah pulmonar. Sehingga manajemen utama selain diuretik, kita harus mempertimbangkan kondisi yang dialami pasien. Apakah kita perlu memberikan vasodilator atau inotropi? Ini adalah kondisi yang tadi kita sampaikan adalah vascular congestion. Sehingga kita akan bebaskan vasokonstriksinya dengan memberikan vasodilatasi, dan kemudian kelebihan cairannya akan kita keluarkan dengan diuretik. Namun pada tissue congestion yang mana kita katakan adalah sistemik intravaskular atau sistemik tisular, maka diuretik menjadi obat yang paling penting untuk diberikan pada komponen ini. Di mana opsi diuretik tentu selain diuretik kita harus mempertimbangkan juga terapi diuretik lain, yaitu SGLT dan CAPS. Ini adalah suatu guidelines yang diberikan oleh ESC terkait dengan kongesti. Jadi apabila kita bertemu pasien dengan acute heart failure, maka loop diuretik adalah sesuatu yang harus kita pikirkan pada saat awal. Berapa lama kita akan evaluasinya? As early as possible, yaitu 2 jam. Jadi tidak ada lagi kita mengevaluasi kongesti dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dalam waktu 2 jam kita harus sudah bisa mengevaluasi berdasarkan dengan urinary spot sodium dan juga output urin setelah 6 jam. Jadi ada 2 hal yang kita harus nilai terkait dengan kongesti. Pertama adalah urin output, yang kedua adalah ekspresi dari sodium. Kemudian apabila kita menemukan pasien merespon, ya kita tinggal lanjutkan saja setiap 12 jam. Tetapi apabila tidak merespon, maka kita harus mempertimbangkan untuk doubling the dose. Gitu ya. Dan ini juga menjadi penting bahwa kita harus mengevaluasi serum kreatinin dan elektrolit, karena sekali lagi terapi utama yang kita berikan adalah loop diuretik, di mana kita sama-sama tahu tentu loop diuretik akan memiliki efek untuk penurunan GFR ataupun gangguan elektrolit yang juga akan berakibat kepada outcome yang jauh lebih buruk pada pasien-pasien heart failure. Dan ini menjadi penting untuk kita lanjutkan sampai terjadi di kongesti. Ini adalah suatu trial terkait dengan sebagaimana cepatnya kita harus memberikan atau mencapai target kongesti. Dapat kita lihat di sini, apabila kita mengurangi lebih banyak fluid loss dalam waktu 24 jam, maka kemungkinan untuk worsening renal failure akan jauh lebih baik dibandingkan apabila kita gagal. Jadi kongesti memiliki peranan yang penting untuk mempertahankan fungsi ginjal pada pasien-pasien dengan heart failure. Selain itu ada trial juga yang dilakukan oleh Takimura pada sekitar 1670 acute decompensated heart failure. Dia mengevaluasi bagaimana respon target urin. Target urin total volume ini dicapai berapa? 100 cc per jam. Jadi kita harus bisa mencapai target tersebut. Dievaluasi dalam harian 1, 2, dan tanpa target atau lebih dari 72 jam. Kita bisa dilihat di sini bahwa terjadi perbedaan yang masuk akal bagi in hospital mortality yang signifikan.
Jadi apabila kita bisa melakukan kongesti paling setidaknya 24 jam secara cepat, maka akan memperbaiki outcome dari pasien. Kemudian, trial yang sama juga melakukan evaluasi terhadap apa saja sih bisa kita mendeteksi kemungkinan pasien ini akan respon diuretiknya nggak baik. Ini adalah beberapa komponen yang dinilai. Dapat kita lihat di sini bahwa apabila pasien tersebut adalah pasien dengan acute congestive heart failure atau pasien itu sudah memiliki terapi diuretik sebelumnya dan IGF-nya kurang dari 45, maka ini adalah parameter-parameter yang dapat memprediksi outcome yang tidak lebih baik pada pasien-pasien dengan acute heart failure. Sehingga dibuatlah suatu poor diuretic score, di mana kita bisa lihat low risk itu 0, begitu 2 saja, begitu dia sudah IGF rendah atau sebelum dia sudah ada endurance heart failure atau pasien sudah dengan diuretik, pasien itu sudah masuk ke dalam high risk. Kenapa ini jadi penting? Kita lihat di sini bahwa pada pasien-pasien yang sudah dikategorikan kepada high risk, kita bisa dilihat bahwa 58% memiliki poor outcome terhadap pemberian diuretik. Bisa kita bandingkan dengan yang low risk, di mana sebagian besar pasien adalah responnya baik terhadap diuretik. Dan juga efek terhadap rehospitalisasinya akan jadi jauh lebih tinggi pada pasien-pasien dengan high risk. Jadi ini meng-highlight lagi bahwa penting sekali untuk kita melakukan dekongesti di awal-awal pasien kita hadir di rumah sakit. Dan kemudian tadi saya sampaikan bukan hanya kongesti pada saat admission, tetapi juga residual congestion merupakan hal yang juga sangat penting. Trial yang dilakukan oleh Magnesi dapat kita lihat di clinical profile berupa misalnya meningkatkan dosis diuretik, menurunnya respon diuretik atau worsening renal failure, itu memiliki efek terhadap kemungkinan terjadinya residual congestion yang tentu seiring dengan waktu akan memperburuk outcome pada pasien-pasien dengan acute heart failure. Saya ingatkan lagi kepada bagian ini. Dapat kita lihat ini yang jadi penting. Ternyata kita harus mempertimbangkan pada pasien-pasien kita yang memiliki poor diuretic outcome untuk melakukan penambahan atau combine diuretic therapies. Kenapa? Karena kondisi ini yang namanya diuretic resistance. Jadi apa by definition diuretic resistance? Adalah kegagalan kita untuk meningkatkan output dari urin, tadi dari sodium, untuk mengurangi tanda-tanda overload, edema, atau congestion. Ingat, dua congestion tadi, baik intravaskular maupun tissue, meskipun sudah diberikan full loop diuretic dose. Secara kualitatif bagaimana? Jadi apabila kita sudah memberikan furosemid dengan dosis 160 mg 2 kali atau yang setara dengan itu, tetapi tetap tidak berhasil untuk juga meningkatkan ekspresi natrium, maka pasien tersebut masuk ke dalam kondisi diuretic resistance. Salah satu patologi yang dapat melandasi terjadinya diuretic resistance ini adalah pada pasien-pasien yang diberikan dengan loop diuretik akan terjadi fenomena seperti berikut. Yang pertama akan menjadi peningkatan interstitial pressure dan kemudian juga akan meningkatkan tubular fluid flow and volume, di mana keduanya ini akan mengakibatkan peningkatan dari interstitial pressure dan juga peningkatan dari konsentrasi urin natrium klorida. Keduanya ini akan mengaktifasi kemoreseptor dan baroreseptor renal afferent dan kemudian akan berakibat terhadap peningkatan dari arterial tone renal afferent dan akan mengakibatkan penurunan dari renal blood flow, penurunan dari glomerular filtration rate dan juga retensi dari sodium. Sehingga tadi outcome yang kita ingin harapkan terkait dengan konsentrasi natrium dan juga penurunan peningkatan fungsi diuretik jelas tidak akan tercapai. Ini adalah salah satu alasan mengapa terjadi resistensi diuretik. Maka strategi yang paling masuk akal adalah untuk mengkombinasi terapi diuretik atau loop diuretik yang kita berikan dengan beberapa pilihan diuretik berikut. Yang jadi menarik adalah kita bisa lihat bahwa kalau misalnya kita melihat diuretic resistance, yang lebih dominan adalah adanya reabsorpsi natrium di distal tubuh dan kepala kita. Sehingga dalam hal ini kita harus mempertimbangkan mekanisme ini. Kita sama-sama tahu pada pasien dengan heart failure akan terjadi suatu kondisi renal ischemia karena pumpnya bermasalah. Selain itu juga akan mengakibatkan renal ARS activation, renal fluid retention, dan increase payload overload. Ini adalah suatu delta setan yang akan berputar. Tapi selain itu, pada pasien-pasien heart failure juga ternyata didapatkan peningkatan dari AVP levels. Dan ini akan mengakibatkan retensi fluid yang tadi sampaikan. Tissue congestion juga terjadi di sini, sehingga akan mengakibatkan kembali peningkatan preload dan vicious
inilah alasannya mengapa kita harus mempertimbangkan untuk memberikan terapi yang berfokus untuk menangani tissue congestion. Dapat kita lihat gambar ini secara diagram, kita bisa lihat ini dalam kondisi normal terjadi keseimbangan antara tekanan osmotik dan hidrostatik. Pada pasien yang compensated heart failure, meskipun sudah terjadi peningkatan tekanan hidrostatik, tetapi osmotiknya ikut turun, jadi keseimbangan tetap terjaga. Selain itu, glikoaminoglikan yang tujuannya adalah untuk mempreservasi interstitial space juga terjaga. Namun, pada pasien dengan dekompensasi, maka akan terjadi peningkatan dari interstitial fluid karena di sini bangun dari glikoaminoglikannya terganggu. Apabila kita berikan terapi diuretik, maka akan memperbaiki atau menurunkan tekanan hidrostatik, namun tidak akan menyelesaikan interstitial fluid yang terakumulasi di daerah tisu. Maka, apabila kita memberikan terapi vasopressin antagonis, harapannya akumulasi cairan di daerah tisu ini akan kemudian bisa direabsorpsi dalam vaskular dan kemudian aktifkan efek dari diuretik yang kita berikan. Sehingga hal ini kita harus berpikir dengan kaskade seperti ini. Pada pasien dengan akut heart failure, ingat natriuresis yang berkaitan dengan waktu. Namun apabila ini semua sudah tercapai, tetapi kita masih menemukan fenomena kongesti, maka tissue congestion lah yang harus kita pikirkan, dan kemudian kita harus mempertimbangkan terkait terapi yang ada hubungannya dengan fluid redistribution, dalam hal ini kita adalah vasopressin antagonis. Baik, ini adalah suatu trial yang menambahkan tolvaptan sebagai vasopressin antagonis dibanding dengan klasik diuretik biasa pada pasien-pasien akut heart failure. Dapat kita lihat di sini dalam semua kategori untuk diuretic resistance, baik dia low risk, moderate atau high risk, kita bisa lihat kombinasi dengan tolvaptan akan memberikan output yang lebih baik terkait dengan produksi urin. Selain itu, untuk worst renal failure, in favor juga untuk kombinasi dengan tolvaptan ketimbang diberikan high dose diuretic atau standard dose diuretic. Terkait dengan urin volume, kita bisa lihat baik untuk 24 dan 48 jam juga memberikan hasil yang kurang lebih sama. Dan bagaimana apabila kita berikan double diuretik, apakah akan mengakibatkan penurunan dalam fungsi renal? Mungkin kita akan khawatirkan. Studi ini menunjukkan bahwa add-on tolvaptan tidak memberikan pemaknaan untuk memperburuk renal function, atau dalam hal ini misalnya kreatinin, eGFR maupun secara keseluruhan worsening renal function, sehingga relatif aman untuk kita menambahkan vasopressin antagonis ini ke dalam standar terapi. Nanti kalau urinnya tercapai, natrium kalau tidak terlalu terganggu, dan fungsi ginjal juga tidak akan menjadi lebih bermasalah. Selain itu, yang jadi menarik bahwa penambahan dari vasopressin antagonis ini tidak mengganggu hemodinamik. Seperti kita ketahui, iskemik renal bukan hanya diakibatkan oleh heart failure saja, tetapi tadi vasokonstriksi akibat aktivasi dari renin-angiotensin aldosteron juga sangat berpengaruh, sehingga output terhadap hemodinamik lebih stabil. Dan selain itu, secara neurohumoral ternyata juga tolvaptan tidak mengganggu keseimbangan neurohumoral pada pasien-pasien dengan heart failure. Sebagai kesimpulan, yang pertama adalah pada pasien akut heart failure, kalau kita bisa mengidentifikasi signs of congestion, tidak hanya intravaskular tapi juga tisu. Yang kedua, congestion menjadi penting karena punya akibat terhadap rehospitalisasi dan kematian, sehingga kongesti adalah salah satu target terapi pada pasien-pasien dengan akut heart failure. Dan jangan melupakan residual congestion, karena ternyata residual congestion juga berperan pada organ damage di tubuh kita. Diuretik adalah first line terapi untuk decongestion, namun pemberian loop diuretik punya resiko untuk adanya resistensi diuretik. Dan tolvaptan dalam hal ini kita bisa pertimbangkan untuk ditambahkan untuk memastikan terjadinya early decongestion dengan preservasi renal function yang adekuat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas beberapa masalah dalam presentasi.